Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, ada satu ayat yang saya takjub. Dan ini adalah pasal yang menjadi favorit saya, yaitu Mazmur pasal 73. Di dalam ayat 25, pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mengapa saya takjub terhadap pasal ini dan khususnya ayat ini, saudara? Pemazmur ini hidup di perjanjian lama yang belum mengenal Injil seperti kita. Tetapi dari ungkapan yang ditulisnya di ayat ini menunjukkan pemahamannya mengenai hidup kekekalan yang luar biasa. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Ini maksudnya bahwa tidak ada yang dapat kubawa nanti kalau saya meninggal dunia selain Engkau. Itu maksudnya, saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Artinya kalau dia nanti menutup mata, tidak ada yang dapat dia bawa kecuali Tuhan. Tidak ada bekal, modal yang ia bisa miliki kecuali Tuhan. Ini manusia perjanjian lama, tetapi sudah mengerti rahasia kehidupan ini, saudaraku. Lalu kita akan menjadi takjub lagi ketika dia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Dua kalimat ini kelihatannya tidak bertalian, tapi dua kalimat ini sebenarnya bertalian sekali, saudara. Ketika pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?" artinya hanya Engkau yang bisa menjadi bekal perjalananku di kekekalan. Lalu ketika ia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi," artinya aku harus mempersiapkan bekal itu sejak di bumi. Kita tidak mendadak sontak kita langsung memiliki bekal itu kalau mati. Dan banyak orang, termasuk orang Kristen ya saudara, yang berpikir bahwa nanti begitu mati dia bertemu Tuhan, lalu Tuhan sudah bisa menjadi bekalnya. Ini sesat. Pasti orang-orang seperti itu tidak dikenal oleh Tuhan. Orang yang dikenal oleh Tuhan itu orang-orang yang sejak di bumi mengingini Engkau sebagai satu-satunya kebutuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berarti hanya Engkaulah yang menjadi kebutuhanku, yang menjadi kesukaanku. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini kan tidak main-main, saudara. Hanya Engkau kebutuhanku. Ini maksudnya. Hanya Engkau kebutuhanku. Hebat sekali, saudara. Dan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan, hati kita tidak boleh dan memang tidak bisa terikat dengan dosa atau percintaan dunia.
Tuhan yang maha murah, benar, tapi bukan Tuhan yang murahan. Tuhan maha murah tapi tidak murahan, saudara. Tuhan menghendaki agar kita bisa memiliki Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau benar-benar mau punya keinginan seperti itu, kamu tidak boleh menaruh keinginan untuk hal yang lain. Dan memang engkau bisa memiliki Dia kalau hidupmu bersih dan tidak ada percintaan dunia. Itu saudaraku. Maka lagu ini hanya engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia agar aku layak di hadiratmu. Saudara sekalian, baru-baru ini ada seorang dokter spesialis yang bertanya kepada saya. Beliau sudah lanjut umur, tapi begitu setia mendengar suara kebenaran dan benar-benar mau membagikan suara kebenaran kepada banyak orang di sekitarnya. Tetapi dia sering merasa ya agak kecewa gitu. Kenapa ya Pak ada orang-orang yang tidak mau mendengar khotbah yang begitu bagus katanya ya. Dia menyampaikan satu pertanyaan lewat SMS. Saya kenal dan beliau sudah tua, mungkin lebih tua 11-12 tahun dari saya. Dan saya merasa kurang pantas kalau hanya menjawab lewat SMS, lalu saya telepon. Apa masalahnya Pak? Pertanyaannya adalah bagaimana Pak, kata beliau, saya bisa berdoa lebih lama, lebih fokus. Kok susah ya Pak doa lama dan fokus itu? Wah, ini seorang akademisi saudara, seorang dokter spesialis dengan usia di atas 70 tahun. Nggak gampang menjawabnya. Tetapi saya jawab sesuai dengan yang saya pahami. Saya katakan kepada beliau, saudaraku, satu prinsip penting yang membuat kita tahan berdoa lama adalah ketika kita benar-benar tidak memiliki kesenangan apapun selain Tuhan dan harapan kerajaannya. Itu bukan teori, tetapi saya sendiri mengalaminya, saudara. Ketika kita benar-benar tidak memiliki kesenangan apapun, tapi kesenangan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, di situ saudara, kita merasa tidak memiliki tempat lain di mana kita merasa nyaman dan tenang selain hadirat Tuhan. Iya, harus tidak ada yang kita pertahankan dalam hidup ini. Kita tidak memiliki apa-apa atau tidak merasa memiliki apa-apa, walaupun mungkin banyak yang kita miliki. Tapi kita merasa tidak memiliki apa-apa. Ditambah lagi satu kalimat yang mungkin agak sulit dilakukan. Merasa tidak memiliki siapa-siapa. Kita punya orang tua, punya anak, punya pasangan hidup. Tapi kalau sudah urusan dengan Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Memang kalau sudah urusan dengan Tuhan, saudaraku, yang lain juga menjadi tidak berarti, saudara. Kalau saudara menyaksikan film-film silat, bagaimana seorang hulu balang setia kepada kaisarnya. Dia disuruh membunuh anak kandungnya di depan kaisar, itu dia lakukan demi kaisar. Ya, Tuhan tidak akan menyuruh kita berbuat begitu. Tetapi cinta kita kepada Tuhan lebih dari cinta kita kepada siapapun dan apapun, sampai kita bisa merasa tidak memiliki apa-apa
dan tidak memiliki siapa-siapa, kita baru bisa betah lama di kaki Tuhan. Ini tempatku satu-satunya Tuhan. Ini pelabuhanku satu-satunya. Nanti ditambah lagi kalau sudah duduk diam di kaki Tuhan, seakan-akan kita sudah tidak balik lagi. Ya, seandainya kita mati dalam keadaan berlutut, meninggal dunia dalam keadaan berdoa, ya puji Tuhan. Nah, di situ kita bisa tahan berdoa, saudara. Memang secara teknis saya mengajarkan sediakan waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Ini waktu mati, artinya waktu yang tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk Tuhan. Benar. Maksud saya ada random acara. Dalam doa itu apa yang kita lakukan? Mengucap syukur, mengaku berdosa, berdoa syafaat, menyembah Tuhan. Itu bisa membuat kita doa 30 menit. Tetapi itu pun akan melelahkan kalau hati kita memang tidak benar-benar mengingini Dia. Dan bisa mengingini Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan itu kalau kita benar-benar, saudaraku sekalian, mengarahkan diri kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kepada Tuhan, kalau nggak bisa kalau kita tidak. Harus berani bahwa hanya Engkau kebutuhanku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau Tuhan. Dari situ baru orang bisa. Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya, tetapi saya sedang mempelajari dan sudah melakukannya. Kalau kita ingin masuk kerajaan surga dan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sadari bahwa tidak ada yang bisa kita bawa apapun dan siapapun selain Tuhan. Dan untuk itu miliki Tuhan, ingini Dia. Dan untuk mengingini Dia jangan mengingini yang lain, harus melepaskan yang lain. Baru bisa. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak yang menanyakan saya bagaimana bisa doa lama, fokus lama, itu jawaban saya. Saya sudah praktekkan, jadi saya sudah mengerti ini. Dan makin permanen, bukan kali ini doa seneng, besok enggak seneng, hari ini asik, besok tidak asik, enggak. Selalu asik. Ketika kita melepaskan segala sesuatu. Indah sekali, saudaraku. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kristen yang benar itu begitu. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Memang begitu. Ya jangan nunggu mau mati sekarat dan memang tidak memiliki harapan hidup lagi baru berkata demikian. Itu namanya curang. Tetapi pada umumnya seseorang tidak akan bisa berkata begitu di ujung mautnya kalau memang hari demi harinya tidak sungguh-sungguh mengagendakan ini. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, mungkin saudara mulai bertanya, Pak, lalu untuk apa kita sekolah, kuliah, kerja, menikah, dan lain-lain? Maka jawaban saya tidak bisa tidak hanya begini, saudaraku. Tuhan menghendaki apapun yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Dia. Tidak ada yang kita butuhkan selain Dia. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini
Agak sulit ya Pak? Oh bukan agak sulit, sulit sekali. Tetapi kalau kita berusaha melakukannya, kita bisa. Nah kalau umat perjanjian lama seperti pemazmur bisa melakukan hal itu, mestinya kita lebih bisa. Karena kita hidup di zaman perjanjian baru, kita sudah mengerti itu. Kita sudah mengerti kebenaran ini lebih lagi. Kita mengerti kebenaran ini lebih dari umat perjanjian lama, saudara. Kita lebih lagi dari umat perjanjian lama. Mungkin orang mengatakan ini satu hal yang ekstrim. Enggak, ini standar, saudaraku. Standar. Kalau suatu hari seseorang menghadap Tuhan, waduh, kalau sampai tidak memiliki bekal ini, betapa celakanya, betapa mengerikannya. Dari pengalaman saya melayani, saya bertemu dengan ibu-ibu yang merasa gagal hidup. Ya, waktu remaja memimpikan rumah tangga yang bahagia, suami yang baik, anak-anak. Tetapi kenyataan yang dihadapi atau dijalani jauh berbeda dengan impiannya. Dan yang begini ini banyak sekali. Banyak sekali. Tidak sedikit, banyak sekali. Banyak orang gagal, merasa gagal. Kalau ditanya dari 100 wanita, siapa yang merasa hidupnya berhasil? Saya tidak yakin yang mengaku bahagia dan berhasil hidupnya itu 20%. Saya nggak yakin lebih dari 20%, saya yakin. Dari pengalaman hidup yang saya jalani, saya bertemu dengan banyak orang, saya menemukan banyak orang yang banyak kecewa, lebih banyak kecewa daripada yang tidak, saudaraku. Tetapi ini yang saya bawa pada kesempatan ini. Berjalan dengan Tuhan. Sejak di dunia berjalan dengan Tuhan. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Allah itu bisa dijalani. Baru-baru ini saya berbicara mengenai satu hal. Berurusan dengan Tuhan itu bukan seperti masuk ruang museum. Kalau seseorang masuk ruang museum ya, dia melihat keris Ken Arok misalnya, ya sudah ada cerita tentang Ken Arok, tapi Ken Aroknya sudah dikubur. Masuk museum lalu ini senapan yang pernah dibawa oleh Jenderal Sudirman, ya sudah, ini senapan yang pernah dibawa oleh Jenderal Sudirman, sampai di situ saja, selesai, saudaraku. Tetapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita bertemu dengan pelakunya. Kalau Anda masuk museum, Anda bertemu dengan senapan yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kita berhadapan dengan Alkitab, dengan segala kisah-kisah yang terjadi, Laut Kolsom terbelah, Sungai Yordan kering, tembok Yeriko runtuh dan lain sebagainya. Pelakunya itu hidup dan nyata, yaitu Tuhan kita. Yang hadir dan nyata, yang mau atau berkenan mencetak atau menggoreskan sejarah bersama dengan kita. Sejarah perang Diponegoro dan orang-orangnya yang terlibat. Lalu kita yang hidup zaman sekarang tidak berurusan lagi dengan siapapun yang terkait dengan Pangeran Diponegoro. Beda dengan kita kalau membaca Alkitab. Kita masih terlibat dalam rencana Allah yang sama, yang rencananya belum usai hari ini, belum selesai, yang harus dikenapi. Dan kita bagian dari rencana Allah tersebut. Dan Allah sebagai pelaku sejarah masih hidup dan tetap hidup dan selamanya hidup, yang menghendaki keterlibatan kita di dalamnya.
Jadi kaum wanita jangan merasa gagal, ya. Engkau bisa tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dan memang nanti kalau mati Anda tidak membawa apa-apa dan tidak membawa siapa-siapa. Yang Anda perlukan itu Tuhan sebagai bekal, modal memasuki kekekalan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Lalu selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kalau ada ibu-ibu, kaum wanita yang hidupnya tertindas, tertekan, gagal, ya, saudara adalah orang-orang yang malah efektif, ya, kondusif sekali untuk bisa saya ajak menemukan Allah. Saya bukan orang yang gagal dalam studi dan karir dan rumah tangga. Saya sudah bisa dipandang berhasil, tetapi saya tidak merasa saya berhasil. Mengapa? Sebab setelah saya mengerti firman Tuhan, keberhasilanku adalah kalau aku bisa berjalan dengan Dia. Kadang-kadang saya iri dan memang saya perkarakan di dalam doa, bagaimana Henokh bisa berjalan dengan Engkau, ya Allah. Bagaimana tokoh-tokoh iman itu bisa mengalami Engkau begitu real. Engkau Allah yang sama yang kusembah, yang sering kusebut Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana aku bisa berjalan dengan Engkau? Ada rindu, ada perasaan jealous atau semacam cemburu, tapi bukan cemburu negatif. Kalau mereka bisa, aku bisa juga kan, maka saya bergumul. Saya tidak merasa sudah sukses dengan studi, rumah tangga, keluarga, dan semua pencapaian yang saya miliki. Sebab saya tahu bahwa pencapaian yang menjadi nilai kekal adalah berjalan dengan Tuhan. Jadi kaum ibu, kaum wanita, mungkin kau tertindas, kau gagal studi, gagal berumah tangga, gagal dalam banyak hal. Tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, memang kalian nanti juga pulang tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Tapi temukan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Ya, bersama saya, saudaraku, ayo kita bersama-sama belajar. Saya ulangi lagi, kalau secara studi ekonomi rumah tangga saya berhasil atau cukup atau baik, tetapi itu bukan sesuatu yang saya anggap sebagai nilai, saudaraku. Itu bukan sebagai sesuatu nilai. Saya mengajak saudara untuk mencari Tuhan. Ikuti terus wanita surgawi dan ikuti terus pemberitaan firman di Truth ID ini. Saudara akan bisa terbimbing untuk menemukan kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Mewujudkan yang dikatakan pemazmur, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau saudara-saudara ya, kaum ibu, kaum wanita ya, mengerti kebenaran yang saya ajarkan, penderitaan itu malah seperti daya dorong yang kuat. Daya dorong yang kuat untuk mencari Tuhan. Sampai saudara betul-betul memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan. Betul-betul berindu bertemu dengan wajah Tuhan. Bertemu dan memandang wajah Tuhan Yesus. Makanya di pertemuan yang lalu saya katakan kalau engkau punya orang tua yang baik, keluarga yang baik, dibesarkan di keluarga yang baik, lalu menikah, punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik, dapat menantu yang baik, cucu-cucu yang sempurna. Mungkin Anda tidak ingin memandang wajah Tuhan karena tidak butuh wajahnya. Padahal ketika saudara meninggal dunia itu tidak ada seorang wajah pun yang Anda bisa bawa. Dan tidak seorang pun yang bisa menjadi bekal kecuali Tuhan. Nah sekarang mungkin saudara tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa.
Ini yang akan lebih memicu saudara, menjadi daya dorong saudara untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Sehingga saudara berkata, aku tidak punya apa-apa dalam hidup ini kecuali Engkau Tuhan. Ini bukan berarti saudara-saudara, ibu-ibu, kaum wanita yang memiliki suami yang baik, anak-anak yang baik, lalu tidak bisa masuk surga. Bukan. Saudara harus berani untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada yang dapat kita bawa kalau kita masuk kekekalan nanti selain Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Harus diterima supaya Anda jangan hanyut dengan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan hidup, apapun bentuknya kebahagiaan itu. Saya kadang-kadang itu nggak tahu ngomong bagaimana ya kalau ada seminar-seminar seperti bagaimana memberi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni. Bukan tidak boleh. Jangan karena harmoni atau bahagia sampai engkau lupa bahwa engkau pulang tidak membawa siapa-siapa dan tidak membawa apa-apa loh. Jangan tenggelam dalam kebahagiaan rumah tanggamu, menikmati kebahagiaan bersama pasangan hidup dan anak-anak tidak salah, tapi jangan tenggelam di situ sampai Tuhan tereliminir atau tersisih. Jangan sampai, saudaraku. Saya itu seperti saudara, manusia biasa juga yang mengerti gejala-gejala jiwa dan perasaan. Saya punya pasangan hidup, punya anak, punya cucu, punya banyak kesenangan yang bisa saya nikmati. Tapi saya tahu jangan sampai aku tenggelam di situ. Saya tidak mau tenggelam di situ. Makanya ada satu lagu yang sekarang saya lupa kalimatnya lengkap ya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain Engkau Tuhan. Nah itu dia. Tiada yang lebih kurindukan itu selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa. Karena ketika kita memiliki orang-orang yang membahagiakan kita, kita itu mau dinikmati dan kita mau menikmati sampai kita lupa kita mestinya juga dinikmati Tuhan dan menikmati Tuhan. Celaka banget kan? Nah kalau saya ngomong begini kan konyol banget kan? Di mana-mana seminar juga mengenai kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan dengan pasangan hidup anak-anak. Bukan tidak boleh, tetapi ada jebakan di situ. Mereka lupa bahwa yang akan dibawa sebagai bekal itu bukan suami, bukan istri, bukan anak, tapi Tuhan. Dalam kebahagiaan saling menikmati itu sampai mereka lupa untuk menikmati Tuhan. Tuhan kadang-kadang hanya menjadi dianggap sebagai kontributor. Kalau kebahagiaan rumah tangga ini terganggu, minta tolong. Kalau ada masalah, minta tolong. Tapi Tuhannya bukan jadi kebahagiaan dan kesukaan. Itu. Aduh. Sampai susah kita menjelaskan ke orang tuh bagaimana ya. Nah kalau orang tidak biasa mendengar apa yang saya sampaikan ya mungkin agak sulit mengerti. Tetapi ya saya sampaikan saja dan mudah-mudahan Anda bisa mengerti saudaraku. Saya sudah mendengar kok langsung mengikuti pergumulan bagaimana seorang ibu dikhianati suami. Bagaimana seorang suami ditinggal oleh istri. Bagaimana orang tua dikhianati oleh anak-anak. Aduh sakit sekali saudaraku. Berkali-kali berkata kepada saya ya, ibu-ibu seperti ini, saya tidak kuat lagi Pak. Saya tidak kuat lagi Pak. Saya cuma bisa menasihati, udah lupakan saja. Dia gak mikirin ibu kok ibu mikirin dia. Itu pakai bahasa saya yang sederhana. Tapi pasti ibu-ibu ini mendengarkan saya khotbah. Kenapa? Karena dia berkata, Pak saya dikuatkan oleh wanita surgawi. Dan sekarang saya ngomong,
Saya tidak akan sebut nama ibu itu. Kasus ini ada dan banyak terjadi di mana-mana. Ya sudah, anak gak mau nurut, ya sudah. Yang penting kau sudah selesaikan tugasmu. Sekarang kau punya anak nurut, baik, taat, hormat. Engkau menikmati kebaikan anak-anak, menikmati kebaikan kamu. Lalu kamu hanya bahagia di dalam relasi dengan anak sampai lupa dengan Allah. Kan lebih bahaya, saudaraku. Nah, sebaliknya saudaraku, ini benar. Kalau engkau menikmati Tuhan sebagai kebahagiaanmu, maka engkau bisa menikmati segala keadaan. Lihat anak yang nurut, yang taat, kita bersyukur. Air mata kita bisa menetes. Aku bersyukur Engkau berikan aku anak yang takut akan Engkau dan hormat orang tua. Anak-anak bisa berkata, aku bersyukur punya mama papa yang takut akan Engkau. Tapi semuanya berpusat pada Tuhan. Jangan memberhalakan sesuatu. Lalu pemazmur mengatakan yang lebih ekstrim, lebih lanjut. Melengkapi apa yang dikemukakan sebelumnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Dagingku dan hatiku, apalagi cuman anak, suami. Kalaupun lenyap ya enggak apa-apa. Kenapa? Gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini vaksin yang hebat, saudaraku. Jangan ragukan vaksin ini. Kalau kita punya suami yang baik, kita bersyukur. Punya istri yang baik, kita bersyukur. Kita punya orang tua yang baik, kita bersyukur. Punya anak-anak yang baik, kita bersyukur. Tetapi kalaupun tidak, sekalipun gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nurut apa yang saya sampaikan, saudaraku. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Kita bisa meninggal setiap saat. Lalu apa bekal kita kalau kita meninggal? Hanya Engkau yang kuingini di bumi. Artinya Engkau yang kucari. Engkau yang kubutuhkan. Karena Engkau bekalku. Maka sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara sekarang ngerti kan kenapa saya begitu takjub terhadap tulisan ini? Karena ini hebat sekali. Hebat. Nah, kita ini umat perjanjian baru. Kita ini mempelainya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita kalau meninggal dunia itu menjadi perawan suci. Kalau perawan itu artinya belum pernah melakukan hubungan suami istri, ya kan? Itu dalam konteks secara umum. Tetapi perawan yang dimaksud dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 itu adalah orang yang hatinya tidak terikat pada apapun. Itu maksudnya. Sebab kalau perawan itu diartikan tidak pernah berbuat dosa, ya Paulus tidak termasuk. Karena Paulus dulu juga penjahat di mata Allah. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dan Paulus sendiri juga mengakui bahwa dirinya itu orang jahat, saudaraku. Dengan pikiran jahat. Apa yang dikatakan Paulus mengenai dulu begitu dari suratnya. Tapi sekarang dia menjadi perawan suci, artinya ya sekarang tidak lagi terikat dengan percintaan dunia, saudara. Ingat ya, kalau perawan itu artinya belum pernah melakukan hubungan badan. Virgin. Gitu. Kalau sudah melakukan hubungan badan berarti sudah nggak perawan. Itu pengertian umum perawan secara harfiah. Tapi kalau perawan suci di hadapan Tuhan itu maksudnya adalah bahwa seseorang tidak terikat dengan percintaan dunia dan dosa.
Ya saudara, saudara pernah nggak ya jadi orang yang nggak pengen makan, sampai harus minum obat nafsu makan. Ini kalau ibu-ibu yang badannya bengkak, pengen kurus, itu minum obat supaya nggak nafsu makan. Lihat makanan nggak nafsu. Tapi kalau dia tidak mengontrol pikirannya, makan juga walaupun nggak ada nafsu. Sampai yang ngasih obat bingung, loh kamu udah saya kasih obat kok masih gemuk saja. Nafsu nggak ada pak, nafsu nggak ada. Nafsu badan nggak ada, tetapi emosi ada. Nafsu di lidah nggak ada, tapi chemistry lihat makanan itu, waduh. Nah itu biarpun nggak nafsu makan gemuk juga saudara. Oke, saudara benar-benar nggak punya nafsu makan, baik di lidah, di pikiran. Lalu Anda melihat orang bisa nafsu makan, bagaimana ya gitu? Kok bisa ya? Itu sehat. Gejala-gejala orang yang kena wabah yang terakhir ini katanya, mudah-mudahan salah. Ya selain nggak bisa mencium bau, dia nggak doyan makan, nggak nafsu makan. Memang dari dulu kalau orang sakit juga nggak suka makan pak, dari dulu. Kalau sakit tuh pengen makan apa aja jadi nggak enak. Kadang-kadang tolong dong beliin saya makanan ini, aku kok nggak doyan makannya. Udah dikasih makan baru makan dikit nggak enak. Sakit. Nah banyak orang sakit, tidak merindukan Tuhan. Lalu kalau melihat orang bisa berdoa tiap hari, ke gereja, mencari firman, dia bingung. Kenapa kok bisa gitu ya? Dia sehat, lu sakit tahu. Tapi bagaimana bisa sembuh? Kita yang harus menyembuhkan diri kita. Kita yang harus membakar gelora jiwa kita. Aku mengingini Tuhan. Aku merindukan Tuhan. Dia bekalku satu-satunya di kekekalan. Tidak ada yang lain yang ku ingin di bumi selain Engkau. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Engkau bagianku. Kita harus mengembangkan sendiri saudara. Kalau orang tanya saya nih, bagaimana ya Pak Eras bisa mengasihi Tuhan begitu? Saya sebenarnya sulit menjawabnya. Saya tidak tahu kenapa saya kok bisa begitu freak dengan Tuhan hari ini. Dan serius saya sangat mencintai Tuhan. Bukan promosi diri, benar saya mengasihi dia. Kalau saya ditanya bagaimana bisa mencintai Tuhan, saya sulit menjawabnya. Tapi kalau saya harus menjawab, yang pertama, benar saudara, saya punya tekad mencintai Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku memilih mencintai Engkau. Ya, saya harus melawan karakter buruk yang ada pada saya dengan segala nafsu-nafsunya, dan saya memilih untuk mencintai Tuhan. Dan itu prosesnya bertahun-tahun. Dan ketika saya berniat demikian itu, Tuhan juga memberkati saya dengan pengalaman-pengalaman pahit yang harus saya lalui. Pengalaman-pengalaman pahit yang mematangkan, memurnikan cinta saya kepada Tuhan. Selain itu yang ketiga, saya melihat, saya mendengar, saya terlibat langsung dengan tragisnya hidup banyak orang. Sementara saya sendiri juga punya ketragisan. Masa lalu saya juga tragis. Ada banyak peristiwa tragis yang saya alami, saya lalui, saya jalani. Dan membuat goresan yang tidak mudah dihapus. Tapi goresan itu baik. Karena kemudian saya berkata, hidup memang tragis. Hanya di langit baru, bumi baru saja. Ya baru-baru ini saya berkhotbah di satu kebaktian penghiburan saudaraku sekalian. Saya mengatakan hidup ini tragis. Ya. Bukan karena saya sedang berkhotbah di satu acara penghiburan pelepasan peti jenazah kopilot dari pesawat Sriwijaya yang jatuh. Memang hati saya pedih sekali saudara pada waktu itu.
Saya disediakan makanan, minuman, saya tidak menyentuh. Saya sedih sekali. Sangat sedih. Saya kira keluarga tidak berkeberatan saya bicara ini karena memang juga wajah saya muncul di media sosial. Ya, saya melayani pemberitaan firman itu. Saya katakan kepada mereka, bukan karena saya sedang ada di acara ini, tetapi di gereja pun sudah berkali-kali saya mengatakan life is so tragic. Hidup itu tragis. Seberapa senangnya kita punya rumah, mobil, keberhasilan, makan, minum, kebersamaan dengan pasangan hidup. Berapa lama, bahkan di pesta dan pemberkatan nikah pun saya sampaikan khotbah ini, hidup ini tragis. Kepada mempelai saya katakan, kamu tidak lebih 50 tahun, 55 tahun, setelah itu kamu harus berpisah. Kenapa? Kematian. Karena mereka mau nikah usia 25, 30 tahun, paling berapa sih? 50, 60 tahun. Hidup ini tragis. Tapi satu-satunya vaksin untuk menghadapi tragisnya hidup hanya satu. Langit baru, bumi baru. Di mana tidak ada ketragisan. Jadi kita menetapkan hati mencintai Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak pengalaman tragis. Dan mendengar pengalaman tragis orang lain. Sehingga memantapkan, mematangkan, menyempurnakan cinta kita kepada Tuhan. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Kita bukan seperti hewan yang hari ini hidup, besok mati selesai. Kita makhluk kekal yang hari ini kita hidup, setelah mati kita menghadap Tuhan. Monyet, kodok, kucing, anjing, babi tidak perlu bekal. Mati-mati saja begitu. Tapi manusia perlu bekal. Dan pemazmur mengajarkan kepada kita bekal ini. Siapa gerangan ada padaku di surga. Pemazmur mengajarkan kepada kita, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau hewan hanya membutuhkan makan, selesai. Dia tidak mengerti. Nah, kalau manusia seperti itu juga bodoh. Yang dia pikir bekal itu hanya pendidikan, sekolah, rumah, uang, deposito. Tetapi pemazmur mengajarkan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, bagianku tetaplah Allah. Asal aku tetap memiliki Allah. Amin. Amin.